Tapi semua itu aman untuk teman-teman UPK sama DPK. Daripada saya dipuji, ya, tapi menjerumuskan, itu bukan saya. Ini seperti itu, ya. Terus terang, itu berat. Berat. Tapi kalau kita ejek, kalau kita tulis, insya Allah sebenarnya nggak berat, tanggung jawabnya tinggi, ya. Ketika di desa kualitas buruk yang kena duluan itu siapa? Terkadang repot Pak, antara tugas sama tanggung jawab dan berhubungan dengan yang di lapangan. Makanya teman-teman sebetulnya kalau di luar, istilahnya di luar PNPM, istilahnya di luar kerja lah istilahnya, di luar kita misalnya di kegiatan apa, pokoknya di luar kegiatan PNPM itu sampai semua itu sudah saya anggap saudara, ayah saya, ya, kakak saya, adik saya, gitu ya. Tapi malah nggak dianggap pacar atau bojo ya, itu. Tapi kalau sudah menyangkut pekerjaan, mau tidak mau saya profesional, karena mau tidak mau itu adalah tanggung jawab. Gitu loh, harus mau, gitu loh. Makanya kenapa di luar kita saudara, saya sudah kita sudah sampai sudah saya anggap saudara sendiri. Nah, kalau sudah perusahaan, ya, saya sebenarnya untuk mengatakan tidak layak itu sebetulnya susah. Tapi ini adalah tugas, bagaimana? Jadi harus profesional kan gitu. Makanya kenapa prinsip saya di PNPM itu saya tidak tidak mau tahu apa itu istilahnya, semua saya abaikan ibaratnya seperti itu, ya, hanya untuk demi masyarakat intinya. Tapi memang perlu semuanya ketahui, saya karakter orang luar Jawa mungkin ya, teman-teman mungkin hak Jawa istilahnya gitu loh. Saya itu bukan nggak Jawa nih, kalau orang Jawa saya akui halus, lembut gitu ya. Kalau bicara kalau memang lembut ya lembut. Tapi kalau orang luar Sumatera, luar Jawa, kalau mungkin bapak-bapak nanti keluar Jawa ya, jangan kaget ketika ngomongnya keras, jari koyok marah. Padahal itu sebenarnya enggak. Memang karakternya sudah seperti itu. Ya, makanya teman-teman istilahnya kenapa kalau ada permasalahan sebenarnya kami itu cobalah terbuka. Nanti kita kasih solusi. Tapi solusi kami bukan solusi yang menjerumuskan, tapi solusi sebagai pemberdayaan seperti itu. Ya, makanya prinsip dasar saya, prinsip hidup saya, mending saya dicaci, mending saya dicerca, mending saya di sewak-lek kerek, waduh wangele ini. Ya, tapi ya intinya semen tidak menjerumuskan pelaku-pelaku desa TPK UPK ke hal-hal yang negatif. Jadi kalaupun ada temuan, kalau saya sudah takut dari depan, jadi teman-teman nanti aman ketika kami tinggalkan. Kalaupun ada temuan dari luar, ini sudah aturan sudah masuk, jadi akan ada temuan dan tidak menjadikan. Ya. Beda, saya tidak akan mau dipuji. Memang kami tidak butuh pujian, tapi menjerumuskan itu yang kami tidak mau sama sekali. Itu prinsip saya. Saya mau bisa, oh iya benar ini itu, tapi kenyataan di lapangan ternyata itu keliru. Bukan orang lain. Ketika kami sudah tidak ada di sini, kami harus mengembalikan dana. Itu yang kami inginkan. Makanya kami di sini mendampingi selaku fasilitator masyarakat. Prinsip PNPM itu diterapkan, itu loh. Ya, seperti itu. Mungkin mudah-mudahan
yang singkat ini kita bisa saling istilahnya saling mendukung. Itu aja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kami, dan saya berharap nanti suatu hari nanti sebelum kami berakhir di 2014 ini, saya itu inginnya ya langsung kader teknis itu saya bisa ISP bareng gitu istilahnya, so ngitung mungkin gedung yang agak angel ya, mungkin seperti itu yang keinginan yang sebelum berakhir 2014 seperti itu. Mungkin dari kami, terutama saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Ya, moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saja. Saya mohon kesabaran teman-teman. Jani wanya wis muli sekon wis metu areng ya. Kalau kula niku mengamati jalannya acara kon niku jari ya. Ketinggal lihat deh Pak Samsi Mbak Hedi iki wis kayak ya apa ngono ya, selalu jadi ambang itu ya. Eman karo mungil-mungile Mbak Hedi karo Pak Samsi. Ya apa kok nek wis ngingkir ngono pikiran iku nek wis gane ku ya apa ngono ya. Lah niki maaf saya ingin tahu biasanya nek lego teko nek biasanya kula gak ngerti. Nek lego nek mari rakor iku ditakoni karo Pak Lurah, "Mang bakal sapa wae?" Ini kalau dilego ya. Soalnya Pak Lurah itu dilego niku tanggung jawab berangkat disangoni. Siji karo Wino Caudi ngerowengannya. Terus maaf, yang saya tanyakan masalah kondisi PNBN di ujung tahun 2014. Ini jujur saya masih kurang paham. Apakah PNBN buyar? Apakah ganti nama? Apakah ganti sistem? Ini saya belum tahu persis. Karena tinggal satu rakor sekali bulan depan. Iki nek awak dhewe lah nemenan ya, lah kebajut. Wong wis dapat kabeh udah 5 tahun wis nang hari karo kondisi PNBN. Ya kan nemen ya, gak loro tapi nemen ya. Nah ini saya bertanyakan kepada masih lengkap ada FK, ada FT, ada Pak UPK. Ini yang sebenarnya PNBN ini tahun 2015 ini buyar apa enggak? Satu. Terus kalau misalkan diganti birokrasi sistem, terus pelaku-pelaku yang ada di desa, naik begitu jelas Mbak Hedi dan Pak Samsi nanti akan sudah kabur terbang melati tinggi ya. Terus gak di hadapan kita semua. Lah pertanyaanku loh, ya apa si nasib pelaku-pelaku yang ada di desa? Tadi dikatakan akan dibentuk adanya BKD, Badan Kerjasama Desa. Terus pembentukan ini apakah dibentuk oleh pihak kepala desa, apakah dibentuk oleh pihak UPK, apakah dibentuk oleh pihak kecamatan? Ini kita belum tahu, kita harus tahu. Terus apakah tugas BKD nanti dan KPMD, PPK, komponen TP apa itu TNTN di desa oposisi berlaku, oposisi di gua. Ini yang pertama perlu dijawabkan ya. Terus yang kedua, bagaimana dengan masalah penanganan uang SPP yang ada di desa? Ini negara kok mungkin masih ada tunggakan tentang masalah pasca krisis ini mungkin belum selesai. Jadi ini apakah nanti penanganan ini tanggung jawab KPMD, apakah kepala desa, apakah Pak Kawis selaku UPK? Kalau dikatakan PNBN sudah sirna, ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga menyinggung tadi masalah sayonara perpisahan mereka berdua. Saya KPMD semua dan DPR sangat berharap sekali Pak Samsi dan Mbak Edi tolong nanti dalam rangka sayonara disegerakan yang betul-betul mengesan dan tidak dapat dilupakan di antara sang hati sanubari para titelit dan mereka berdua ya.
Kali ini koyok kan selama ini tadi kata Mbak Edi, tak anggap koyok anakku deh, koyok bapak koyok kok gak koyok pacarku gitu. Gak koyok dua si joli gitu ya. Ini saya minta diadakan nanti dalam rangka program yang betul-betul mengena dan tepat dengan sasaran yang sangat-sangat mengesan sekali. Ini pertanyaan saya dari kami. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab. Jadi intinya gini, rapor terakhir kemarin dari informasi Faskap, dan hari ini pun Faskap ada rakor provinsi. Ya, hari ini rakor provinsi Bu Faskap. Intinya program PNPM tidak diperpanjang, tidak ada. Untuk fasilitator kita itu ada kemungkinan nanti akan digunakan untuk pendampingan, mekanismenya itu masih belum jelas gitu Bapak Ibu, belum jelas. Kalau jenengan sudah pernah dengar IPPMI, Ikatan Pekerja Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, itu ada cabang Pasuruan, itu semuanya jadi tidak hanya di PNPM saja, ada yang bergabung itu PNPM Mandiri Pedesaan, Perkotaan, terus BPIP, pariwisata dan sebagainya itu bergabung di sana. Harapannya apa? Karena nanti seluruh anggaran itu ngumpulnya di Bappemas, Bapeda Pak. Jadi dikumpulnya di pemerintahan kabupaten. Nah, kewenangan kabupaten nanti kalau misalkan membutuhkan pemberdayaan atau pemberdaya yang akan memfasilitasi program, nah ini nanti melalui IPPMI gitu. Jadi gitu Pak ya. Itu dari PNPM 2015 sudah tidak ada. Artinya anggarannya, kalau bicara anggarannya, jadi undang-undang desa yang nomor 6 2014 itu, seluruh anggaran sebenarnya ngeposnya kan kalau PNPM itu di Departemen Dalam Negeri. Nah nanti itu langsung ke desa Pak. Jadi kalau misalkan desa itu dapat 1M, itu sebenarnya kumulatif atau jumlah keseluruhan dari PNPM terus program lainnya itu langsung masuk ke desa. Nah ini ada beberapa pertanyaan, apakah desa sekarang sudah siap? Itu aja. Mekanisme ini yang masih dipikirkan oleh pusat. Gitu Pak. Nah untuk pelaku bersyukurlah karena jenengan adalah orang-orang pilihan desa sebenarnya. Paling tidak ada nilai plus. Kalaupun nanti ada program, sampean atau jenengan yang paling pertama kali mengetahui apa mekanismenya, sistemnya, prosesnya, sampai semuanya. Bagaimana kelanjutannya? Kalau misalkan nanti desa itu membutuhkan tenaga, forumnya tetap di forum desa. Dengan diangkat melalui forum apa? FD kan? MD. Dan pengangkatan itu berakhir setelah program itu berakhir. Jadi jenengan nanti dianggap sudah kembali ke masyarakat kembali. Dikembalikan lagi ke habitatnya, ke asalnya. Kalaupun ada program baru, nanti kan jelas ada pertemuan di desa. Kan gitu Pak, ada pertemuan di desa dan nanti akan muncul kader-kader mana yang potensial nanti yang akan mengawal program itu. Harapannya tadi saya sampaikan punya paling tidak kami menguasai itu. Kemudian nanti yang kader teknis, rapnya bicara natural dan sebagainya paling tidak sudah punya itu. Terus KPMD ini nanti paling tidak akan bisa paling ujung untuk memfasilitasi. Nah ini kan sudah orang berpengalaman. Kalaupun misalkan program itu datang lagi atau melalui mekanisme desa, ya jenengan nanti kalau misalkan ditunjuk desa, tinggal nari aja, mau tidak bersedia, tidak kan gitu. Seperti itu Pak. Nah, yang ikut pelatihan berteknis kemarin tidak menutup kemungkinan, misalkan jenengan itu sudah levelnya di atasnya Bu Heti. Levelnya di atasnya Bu Heti, paling tidak sudah bisa bikin rap gitu ya, sudah bisa memfasilitasi dalam pemberdayaannya bagus. Itu pun nanti bisa menjadi fasilitator profesional, bisa memfasilitasi desanya sendiri
Dan ini nanti kalaupun tidak salah ya, pengangkatan fasilitator pun itu ada rekomendasi dari desa dan juga misalkan menginginkan, Pak saya sudah punya, nah kan gitu Pak. Dari kabupaten pun juga seperti itu. Nah, jadi dikembalikan lagi dengan nanti yang mungkin akan berperan, jadi gitu Pak. Jadi bersyukurlah jenengan sudah dapat apa tidak sudah tahu duluan lah dari yang lainnya. Gitu. Kemudian untuk BKD ini sudah menjadi ketentuan undang-undang desa sebenarnya, Badan Kerjasama Desa, dan ini adalah bagian dari unsur yang ada di desa. Siapa yang membentuk? Sebenarnya ini kewajiban desa. Kalaupun saya memberikan ilustrasi, BKD itu bisa dari mereka yang mewakili waktu MAD. Salah satu gitu. Kenapa dia mewakili MAD? Karena dia yang ditunjuk desa untuk ada kerjasama yang di sini, apa programnya PNPM. Kalaupun nanti di desa, misalkan membentuk BKD, kita kan sudah ada BKD yang ada BNPM, apa disetujui gitu kan? Ya itu kan sudah menjadi cikal bakal BKD dan itu diperdeskan nantinya. Gitu. Siapa yang jelas desa dan siapa yang memfasilitasi? Sebenarnya tanpa difasilitasi pun, kalaupun desa itu berharap ada nanti kerjasama dengan desa yang lain, BKD ini harus ada. Karena nanti diharapkan tidak hanya program PNPM saja Pak. Misalkan program ada misalkan air bersih ya, jenengan kerjasama dengan desa sebelah. Unsur yang bekerjasama kan BKD itu. Nanti membentuk BKAD di tingkat kecamatan. Itu Bang G. Jadi yang membentuk itu. Kemudian untuk SPP, dan SPP ini sebenarnya rohnya PNPM, pedesaan. Kenapa rohnya? Saya menginginkan dan berharap kelestarian SPP ini setelah nanti MAD khusus itu ada pengawasan yang cukup bagus dari seluruh pelaku kecamatan dan desa. Karena apa? Kalau aset ini kita jaga secara tidak langsung akhir tahun Pak ya. Kalau kita asetnya 2,1 kali 1,5, 1 bulan itu 30 juta. 30 juta dikali 12, 360. Jika 360 itu artinya konstan, kita mencairkan hanya sekali loh Pak. Mencairkan sekali 2,1. Kalau angsuran masuk dicairkan lagi kan ada kumulatif juga. Kalau diasumsikan itu bisa mencapai kita 1 tahun itu ada keuntungan paling enggak 300 juta. Dan ini nanti kalaupun menjadi SHU bisa menjadi BLM yang akan diperuntukkan ke desa-desa. Mekanismenya bagaimana nanti UPK yang atur. Nah ini berproses terus Pak. Jadi intinya sama dengan Bank Jatim. Bank Jatim itu pemiliknya siapa? Kabupaten-kabupaten seluruhnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, UPK itu pemiliknya siapa? Seluruh desa yang ada di Gempol. Kalaupun ada keuntungan, nanti mekanisme tetap nanti misalkan ada MAD prioritas, itu tetap nanti yang melaksanakan siapa? Ya UPK, tanpa harus ada pendamping. Karena ini, makanya di program ini yang paling mahal apa Pak? Yang paling mahal itu adalah metode penyelesaian masalah. Sebenarnya itu metodenya di kecamatan untuk merumusannya bagaimana ya, melalui MAD, kalau di desa melalui MD, SOS, MKP dan sebagainya itu. Seperti itu Pak. Jadi SPP tetap berjalan, teknis dan kebijakan lokal nanti yang akan mewarnai keputusannya itu berdasarkan MAD nanti. BKAD-nya itu adalah yang bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai SPP. Lah aturan-aturan misalkan nanti bunganya diturunkan, karena menentukan bunga pun itu ada teknisnya, ada caranya, unsur-unsurnya ada. Jadi tidak semudah yang dibayangkan Pak. Gitu Pak ya untuk SPP. Dan untuk yang acara-acara yang lainnya monggo nanti. Artinya saya berharap kita itu
ada silaturahim. Dari saya berharapnya saya tetap ada hubungan dengan Wonosunyo, dengan Lego dan sebagainya. Kalaupun nanti kita bertemu di jalan pun say hello, paling enggak apa, kan gitu. Iya. Sekarang ya. Ya. Jadi kita berharap sebenarnya dengan adanya komunikasi semacam ini, saya menginginkan apa? Yang kita sampaikan tidak hanya baik-baik saja. Ada sesuatu yang memang harus kita evaluasi, terus ini baiknya kita laksanakan. Kita evaluasi baiknya. Itu yang proses untuk menuju itu. Gitu Bapak Ibu ya. Oke Pak. Sudah cukup? Ada yang mau ditanya lagi? Oke, terima kasih. Oke Bapak Ibu, ini sudah 4:30. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga perhatiannya pada rakor kesempatan bulan November ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi harapan dalam rakor hari ini selalu mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah SWT. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad.